Rani selalu tidur sendirian di kamar itu. Tapi setiap pagi sisi kanan kasurnya selalu seperti baru dipakai seseorang. Padahal Rani yakin dia tidak pernah tidur dengan siapapun. Rani pindah ke kontrakan itu karena harganya murah dan lokasinya jauh dari keramaian. Rumahnya tua, cat dinding mengelupas, dan udara di dalam kamar selalu terasa lebih dingin dari luar. Malam pertama Rani tidur seperti biasa. Tidak ada suara aneh, tidak ada gangguan. Semua terlihat normal, tapi pagi harinya Rani merasa ada yang janggal. Saat ia bangun dan duduk di kasur, matanya langsung tertuju ke sisi kanan tempat tidur. Kasurnya sedikit turun, bukan di tengah, bukan di seluruh kasur, hanya di sisi kanan. Seperti ada seseorang yang baru saja bangun dari sana. Rani mengusap kasur itu dengan tangan, dingin, lebih dingin dibanding bagian lain. Ia berhenti sejenak lalu mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kasur lama, pikirnya. Malam kedua, Rani mulai lebih waspada. Sebelum tidur, ia memastikan kamar terkunci, lampu dimatikan, dan tidak ada siapapun di dalam. Ia berbaring dengan posisi agak menjauh dari sisi kanan. Beberapa menit pertama, semuanya tenang. Sampai Rani mulai merasa sesuatu yang aneh. Udara di sisi kanan kasurnya berubah, lebih dingin. Seperti ada yang baru saja duduk di sana tanpa suara. Rani menahan napas. Matanya tetap terpejam, tapi telinganya menangkap sesuatu yang sangat pelan. Seperti kain tipis bergesekan dengan lantai. Rani membuka mata cepat. Sunyi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh perlahan ke sisi kanan kasur, selimutnya terlihat sedikit terangkat. Seperti baru saja ada yang menariknya dari dalam. Rani langsung duduk. Jantungnya mulai tidak tenang. Namun di balik rasa takut itu, ada satu hal yang lebih mengganggu pikirannya. Kalau memang tidak ada siapa-siapa, kenapa sisi kanan kasurnya tetap terasa seperti baru saja dipakai? Setelah malam itu, Rani mulai sulit tidur dengan tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kelelahan dan sugesti. Rumah tua memang sering membuat orang merasa aneh, pikirnya, tapi malam kedua tidak memberi ruang untuk tenang. Sekitar tengah malam, saat Rani hampir tertidur, ia mendengar suara lagi. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam kamar. Pelan dan teratur, seperti kain panjang yang diseret perlahan di lantai. Rani langsung membuka mata. Lampu kamar masih mati, tapi cahaya samar dari luar membuat ruangan sedikit terlihat. Ia menoleh ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Suara itu berhenti. Rani menahan napas. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, mungkin angin, mungkin rumah tua yang berderit. Ia kembali berbaring. Tapi baru saja matanya mulai terpejam. Suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Rani langsung duduk. Kali ini dadanya sudah terasa sesak. Dan saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di ujung kasur, ada bayangan putih, tinggi, diam, tidak bergerak sama sekali. Seperti seseorang yang berdiri dan hanya menatap. Rani tidak berani bergerak. Lampu kamar tiba-tiba berkedip satu kali. Saat menyala kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi kasur di sisi kanan Rani terlihat sedikit tenggelam lagi. Seperti ada yang baru saja duduk di sana. Tanpa suara, tanpa jejak, dan kali ini Rani sadar satu hal. Apapun yang ada di kamarnya, tidak hanya datang untuk lewat, tapi sudah mulai merasa itu tempatnya. Pagi itu Rani bangun dengan tubuh lelah, seperti tidak benar-benar tidur semalaman. Hal pertama yang ia lakukan bukan lagi langsung bangkit, tapi menatap kasurnya. Sisi kanan itu lagi, lebih dalam turun dari biasanya. Seolah ada beban yang terlalu sering berada di tempat yang sama. Rani mulai merasa tidak nyaman di rumah itu. Tapi ia belum berani mengakui ketakutannya sepenuhnya. Siang harinya, ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan kamar. Saat ia menarik selimut dari kasur, tangannya berhenti sejenak. Di sisi kanan kasur, ada bekas lipatan samar. Bukan bekas ia tidur. Posisinya berbeda. Seolah ada tubuh lain yang berbaring terlalu lama di tempat itu. Rani langsung menjauh dari kasur. Malam ketiga Rani memutuskan untuk tidak langsung tidur. Ia duduk di kasur sambil memainkan ponsel, berusaha tetap sadar. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Ruangan sunyi. Tiba-tiba lampu kamar berkedip sekali, lalu 2 kali. Rani langsung menoleh ke saklar, tapi belum sempat ia berdiri. Udara di sisi kanan kasur berubah. Dingin, sangat dingin. Seperti ada sesuatu yang baru saja duduk tepat di sampingnya. Rani tidak bergerak. Detik berikutnya, ponselnya yang tadi ia pegang tiba-tiba mati. Gelap total. Dalam gelap itu Rani mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan suara pintu, tapi suara napas, pelan, berat, tepat di sebelah kanannya, sangat dekat, seolah sesuatu sedang berbaring.
dan hanya diam di sana, menunggu Rani ikut tidur bersamanya. Dan untuk pertama kalinya, Rani tidak yakin lagi apakah ia benar-benar sendirian di kamarnya sejak malam pertama. Sejak malam itu, Rani mulai berubah. Ia jadi jarang keluar kamar. Kalaupun keluar, pikirannya selalu kembali ke satu hal yang sama, sisi kanan kasurnya. Setiap kali ia menatap tempat itu, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sana, walaupun tidak terlihat. Malam keempat, Rani mencoba melakukan satu hal yang berbeda. Ia menyalakan lampu terang di kamar. Ia sengaja tidak mematikan sama sekali. Ia duduk di ujung kasur, membelakangi sisi kanan, sambil berusaha tetap sadar. Kalau memang ada apa-apa, aku harus tahu sekarang, gumamnya pelan. Waktu berjalan pelan, jam menunjukkan lewat tengah malam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Untuk pertama kalinya sejak pindah, Rani mulai merasa mungkin semua ini hanya ketakutan di kepalanya. Sampai lampu berkedip. Sekali, Rani langsung menegang. Kedipan kedua tidak terjadi, tapi hawa di kamar berubah. Lebih berat, lebih dingin. Dan tanpa ia menoleh, Rani langsung tahu sesuatu sudah berubah di belakangnya. Sisi kanan kasur itu tidak lagi kosong seperti tadi. Ada sesuatu yang baru saja ada di sana. Rani menahan napas. Matanya tetap ke depan, tidak berani menoleh sedikit pun. Namun di keheningan itu, ia mendengar suara pelan. Bukan dari jauh, tapi tepat di samping telinganya. Suara seperti kain kafan yang bergerak pelan. Srek, lalu berhenti. Rani mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa satu hal. Kalau ia menoleh ke kanan sekarang, ia mungkin tidak akan melihat kasurnya lagi seperti biasa. Malam itu Rani sudah tidak lagi berani mematikan lampu. Ia duduk di atas kasur, punggungnya menempel ke dinding, matanya terus mengarah ke depan. Ia berusaha tetap sadar, walaupun rasa kantuk mulai menyerang. Tapi kali ini berbeda. Biasanya yang ia rasakan hanya dingin di sisi kanan kasur. Sekarang ada sesuatu yang lebih. Seperti kesadaran bahwa sesuatu di dalam kamar itu mulai memperhatikannya juga. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Sunyi. Tiba-tiba lampu kamar berkedip pelan. Sekali, lalu stabil lagi. Rani tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Bukan di ujung kamar, bukan di lantai, tapi tepat di sisi kanan kasurnya. Rani menggigit bibirnya menahan napas. Dan saat itu juga, ia mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Suara napas pelan, lalu diikuti suara bisikan. Sangat pelan, tapi jelas. Rani. Rani langsung memejamkan mata rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Ia tidak menjawab, tidak bergerak, tapi bisikan itu tidak berhenti. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Seolah ada seseorang yang sudah berbaring tepat di sampingnya, menatapnya tanpa perlu terlihat. Rani, kamu sudah tahu aku di sini. Rani menahan air matanya. Dalam gelap itu, ia sadar satu hal yang paling menakutkan. Bukan lagi soal ada atau tidaknya sosok itu, tapi soal fakta bahwa sekarang ia sudah tahu namanya. Sejak malam namanya dipanggil, Rani tidak lagi sama. Ia mulai kurang tidur, mata merah, dan sering menatap kosong ke sisi kanan kasur meski tidak ada apa-apa yang terlihat jelas di sana. Tapi rasa itu tidak pernah hilang. Seolah sesuatu tetap ada, walaupun Rani tidak berani memastikan. Siang harinya, Rani mencoba bertahan dengan keluar kamar lebih lama. Ia duduk di luar, minum air, mencoba berpikir normal. Namun setiap kali ia diam, pikirannya selalu kembali ke satu hal. Kalau itu benar-benar makhluk, kenapa hanya sisi kanan kasur yang selalu dipilih? Malam ke-6, Rani memutuskan mencoba sesuatu yang berbeda lagi. Ia tidak tidur di kasur. Ia pindah ke lantai, di sudut kamar, jauh dari tempat tidur. Ia pikir, kalau masalahnya ada di kasur, maka ia bisa menghindarinya. Jam lewat tengah malam, sunyi. Lampu masih menyala. Rani memeluk lututnya, menunggu waktu berlalu. Sampai tiba-tiba, lampu berkedip sekali. Rani langsung menegang. Bukan karena kedipan itu, tapi karena udara di dalam kamar berubah. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada ruang yang baru saja terisi. Pelan-pelan, di atas kasur, selimut yang tadi rapi mulai sedikit bergerak. Sepertinya ada seseorang yang baru saja duduk. Rani tidak berani melihat. Tapi suara itu datang lagi. Pelan, sangat pelan. Lalu berhenti tepat di sisi kanan kasur. Dan kemudian bisikan itu muncul lagi. Kali ini bukan dari jauh, tapi seperti tepat di dalam kepala Rani sendiri. Kalau kamu pindah, aku tetap di sampingmu. Rani mulai gemetar hebat. Dan saat ia akhirnya memberanikan diri mengangkat kepala sedikit, kasurnya terlihat seperti ada lekukan baru. Seolah sesuatu yang tidak terlihat
baru saja berbaring kembali di tempat yang sama, menunggu. Seperti tidak pernah peduli Rani pindah kemanapun. Seolah satu hal sudah pasti, sisi kanan itu bukan lagi milik Rani. Rani sudah tidak lagi membedakan malam dan siang dengan jelas. Tidurnya kacau, tubuhnya lemah, dan pikirannya seperti terus berada di dalam satu titik yang sama, sisi kanan kasur itu. Ia mulai menghindari kasurnya sendiri. Tapi anehnya, setiap kali ia kembali ke kamar, pandangannya selalu tertarik ke tempat itu. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya tanpa suara. Malam ketujuh, Rani duduk di lantai kamar lebih lama dari biasanya. Lampu tetap menyala. Ia tidak mau memberi celah sedikit pun untuk gelap. Tapi kali ini, tidak ada suara. Tidak ada kain bergesek. Tidak ada bisikan. Justru itu yang membuat Rani semakin takut. Karena kesunyian itu terasa terlalu rapi. Seperti sesuatu sedang menahan diri. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Rani menatap kasur. Untuk pertama kalinya, sisi kanan itu terlihat tenang. Tidak ada tekanan. Tidak ada perubahan. Rani sempat berpikir mungkin semuanya sudah selesai, sampai ia melihat satu hal kecil. Selimut di sisi kanan kasur perlahan turun dengan sendirinya. Seperti ada tubuh yang baru saja berbaring sangat pelan, tanpa suara. Rani berdiri cepat. Tidak, bisiknya pelan. Udara di kamar langsung berubah. Lebih berat, lebih dingin, dan dalam keheningan itu, lampu kamar berkedip satu kali, lalu mati. Gelap total. Rani membeku. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya rasa bahwa sesuatu sudah ada di sana. Tepat di sisi kanan kasur. Sangat dekat. Lalu, bisikan itu datang lagi. Bukan dari samping. Bukan dari belakang. Tapi seperti dari tempat yang sama sejak awal. Rani, Kali ini lebih pelan. Lebih dekat. Seolah tepat di samping telinganya. kamu tidak pernah sendirian. Rani gemetar hebat, tapi tidak bisa bergerak. Dan di dalam gelap itu, ia akhirnya menyadari satu hal yang tidak pernah ia sadari dari awal. Bukan kasurnya yang selalu ada yang menempati, tapi sejak malam pertama, Rani yang sebenarnya sudah tidur di sisi kiri dari sesuatu yang lain. Dan sisi kanan itu memang tidak pernah kosong. Gelap masih menelan kamar itu. Rani tidak bergerak. Nafasnya pendek, putus-putus. Tubuhnya seperti terkunci di tempat, tapi pikirannya masih sadar. Bisikan itu tidak lagi datang dari satu arah. Sekarang, seperti mengelilinginya. Rani, Rani, Rani. Pelan berulang, seperti tidak akan berhenti. Lalu tiba-tiba, hening. Sunyi total. Rani perlahan membuka mata meski takut. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada angin. Hanya kasur di depannya. Dan sisi kanan itu terlihat sangat rapi. Tidak ada tekanan. Tidak ada bekas. Seolah benar-benar kosong. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Rani merasakan sedikit lega. Ia berdiri pelan. Langkahnya goyah, tapi ia memaksa mendekat ke kasur. Sudah selesai. Bisiknya pelan, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Ia menatap sisi kanan kasur itu lama. Tidak ada apa-apa. Tidak ada gerakan. Tidak ada dingin. Rani menghela napas panjang. Dan saat ia akhirnya berbalik untuk pergi dari kamar itu, brak. Lampu kamar menyala sendiri. Sangat terang. Rani terkejut dan langsung menoleh kembali ke kasur. Dan di detik itu, ia melihatnya. Sisi kanan kasur tidak kosong. Ada lekukan tubuh yang sangat jelas. Seperti seseorang yang sedang berbaring, tepat di tempat yang selalu ia rasakan sejak awal. Tapi kali ini berbeda. Karena untuk pertama kalinya, Rani melihat selimutnya sedikit terangkat, seolah sesuatu di sana baru saja menarik napas. Pelan, hidup. Dan dari dalam kasur itu, bisikan terakhir terdengar sangat jelas. Sekarang kamu sudah terbiasa. Kamu juga sudah tidak sendirian. Lampu tiba-tiba mati lagi. Gelap, sunyi. Dan pagi harinya, kasur itu terlihat rapi seperti biasa. Hanya satu hal yang berbeda. Sisi kanan kasur kini tidak pernah lagi kembali rata seperti dulu. Seolah memang selalu ada yang tidak mau pergi.